dan mudah-mudahan kita tergolong orang yang disabdakan Rasulullah SAW di dalam hadis Sahih Muslim, ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikatu wa zakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk-duduk di rumah Allah, mereka membaca Al-Quran, membaca kitabullah, dan mereka mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka rahmat, ketenangan, sakinah akan meliputi mereka. Malaikat-malaikat akan duduk bersama mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang itu di sisi malaikat-malaikatnya yang mulia. Dinul Islam atau ilmu Islam ini merupakan warisan Rasulullah SAW. Berarti ketika kita menimba Al-Islam ini, artinya berarti kita sedang mendapatkan warisan Rasulullah SAW. Jika bila di antara keluarga kita ada yang meninggal kita, banyak orang berebut warisan. Kenapa warisan Rasulullah SAW tidak kita ambil atau kita berbondong-bondong untuk mengambilnya? Adapun materi pada kuliah subuh ini tentunya ini di luar bahasan kajian, tapi ini materi lain, adalah sekilas tentang apa yang dituntut oleh la ilaha illallah. Ketika seorang muslim mengucapkan la ilaha illallah, itu menuntut berlepas diri dari 4 hal. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kan bahasanya tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah. Ini ikrar kita ini menuntut dari kita untuk meniadakan atau untuk berlepas diri dari 4 hal yang semuanya telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, berlepas diri dari alihah, atau terjemahannya disebut Tuhan-Tuhan. Nanti apa arti Tuhan itu? Kemudian kedua, berlepas diri daripada arbab, para pengatur, Tuhan-Tuhan pengatur selain Allah. Kemudian yang ketiga, berlepas diri daripada taghut. Dan keempat, berlepas diri daripada andad. Andad, tandingan-tandingan. Kita jelaskan satu persatu dari 4 makna atau 4 hal yang dituntut untuk kita tolak, kita berlepas diri darinya. Yang pertama, alihah. Alihah ini bentuk jamak daripada ilah. Ilah ya bahasa sering kita artikan Tuhan. Tapi yang penting mau artinya Tuhan atau apa saja, yang penting kita tahu maknanya sehingga kita bisa merealisasikan apa yang kita ikrarkan ini. Ilah, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah memberikan definisi ilah adalah ma qasadtahu bi syai'in li jalbi naf'in aw daf'i durrin. Sesuatu yang engkau tuju dengan suatu hal dalam rangka mencari manfaat atau tolak bala. Sesuatu hal yang engkau tuju dengan suatu hal ini bisa tindakan atau apa saja, dengan maksud apa? Salah satu dari 2 hal, mencari manfaat atau menghindar dari madarat atau tolak bala. Dengan contoh akan jelas. Ini
Contohnya umpamanya ada batu besar. Ada batu besar. Itu kan sesuatu. Dituju oleh engkau oleh orang dengan suatu hal, umpamanya sesajian. Jadi batu dituju dengan suatu hal, sesajian. Orang tentu ketika membuat sesajian kepada batu itu ada maksudnya tidak? Ada. Kalau tidak tolak bala, minta manfaat. Berarti batu ini telah menjadi ilah selain Allah. Orang yang melakukan perbuatan itu berarti telah melanggar la ilaha illallah. Walaupun dia tidak menyebutnya sebagai Tuhan. Mau menyebutnya apa saja terserah, yang penting itu maknanya adalah mentuhankan batu tersebut. Contoh lain, pohon besar, sesuatu dituju oleh orang tadi dengan sesajian. Pesajiannya apa saja, bisa kopi pahit, rerujakan, bubur, dituju ke sana. Kan nggak mungkin bawa makanan itu untuk makanan buat semut di sana, kan tidak mungkin. Tapi pasti ada maksudnya. Kalau tidak tolak balas supaya tidak terjadi bencana di kampung ini umpamanya, atau ada yang minta manfaat, bisa minta anak atau apa saja, berarti pohon ini telah menjadi ilah selain Allah. Walaupun orang tidak menyebutnya sebagai ilah, berarti tindakan orang ini telah melanggar la ilaha illallah, berarti batal Islamnya. Contoh lain, orang mau membuat bangunan atau rumah atau apa saja, katanya di tempat ini ada yang menunggu, jin, setan, sesuatu. Dituju oleh orang tersebut dengan apa? Sembelihan, tumbal. Berarti jin, sesuatu dituju oleh orang tersebut dengan apa? Tumbal. Pasti ada maksudnya, yaitu minta supaya tidak mengganggu. Berarti tolak bala. Berarti jin ini, setan ini sudah menjadi ilah selain Allah, Tuhan selain Allah. Kuburan yang dikeramatkan, kuburan siapa saja, sesuatu dituju oleh orang dengan permintaan kepada penghuni kubur tersebut. Kalau namanya meminta tidak lepas dari dua hal. Kalau tidak tolak bala pasti minta manfaat. Berarti kuburan ini telah menjadi Tuhan selain Allah. Berarti orang yang melakukannya telah melanggar la ilaha illallah. Nah, orang-orang kafir Quraisy di antara yang suka mereka lakukan ritual-ritualnya apa? Tumbal, sesajian, minta-minta kepada Lata dan Uzza. Allah mengabarkan dalam surat Al-An'am tentang budaya tumbal dan sesajian mereka. Allah mengatakan, waj'alu lillahi mimma dzara'a minal harsi wal an'ami nasiban faqalu hadza lillahi biza'mihim wa hadza lisyurakaina fama kana lisyurakaihim fala yasilu ila Allah wa ma kana lillah fahuwa yasilu ila syurakaihim sa'a ma yahkumun. Mereka menjadikan dari apa yang Allah ciptakan dari binatang ternak dan tanaman bagian bagi Allah dan bagian bagi berhala mereka. Bagi Allah apa? Mereka menjadikan dari tanaman, maksudnya makanan dari tumbuhan atau dari binatang ternak, bagian bagi Allah sedekah buat orang miskin. Kalau untuk berhala mereka yang mereka persembahkan dalam bentuk sesajian dan tumbal kepada berhala mereka. Mereka mengatakan ini bagi Allah, ini buat berhala kami. Yang bagi Allah tidak sampai kepada Allah. Karena apa? Allah tidak meridhai apa? Penyekutuan. Kemudian yang buat berhala mereka juga tidak akan sampai kepada Allah. Ini budaya mereka. Nah, ketika diajak untuk mengikrarkan la ilaha illallah, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ketika diajak ikrar la ilaha illallah, karena mereka paham maknanya, nolak untuk mengikrarkan dan mengatakan wa yaqulun a inna la tariku alihatina lisyairin majnun
Apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena penyair gila ini? Apakah kami harus meninggalkan ritual-ritual yang kami warisi dari nenek moyang kami karena penyair gila ini? Kemudian juga mereka ketika meminta kepada yang sudah meninggal dunia, kepada Lata dan Uzza, pada hakikatnya mereka itu menjadikan yang meninggal dunia itu sebagai perantara antara diri mereka dengan Allah. Mereka mengatakan kami ini orang kotor, Allah ini maha suci. Lata ini kan orang solih asalnya, dekat dengan Allah. Orang kotor seperti kami tidak layak langsung minta kepada Allah yang maha suci. Kami minta lewat perantaraan mereka. Nanti mereka yang menyampaikan kebutuhan kami kepada Allah. Itu yang biasa mereka lakukan. Dan Allah katakan dalam surat Az-Zumar ayat 3, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan sembahan-sembahan selain Allah, mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada mereka, Lata, Uzza dan yang lainnya, kecuali supaya mereka itu yang mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Orang sekarang datang ke kuburan keramat katanya wah ini wali Allah, orang dekat dengan Allah. Saya ini orang mengatakan saya ini orang kotor, wali Allah dekat dengan Allah. Orang kotor seperti saya tidak layak minta langsung kepada Allah. Tidak sebagaimana tidak layak orang bawah, kalangan bawah minta langsung kepada raja. Kalau ingin dikabulkan minta lewat perantaraan orang yang dekat dengan raja. Nanti yang menyampaikan kepada raja tersebut. Begitu juga kami minta lewat perantaraan wali ini. Nanti wali yang dekat dengan Allah ini yang menyampaikan permintaan kami kepada Allah. Nah itu kebiasaan orang-orang kafir Quraisy. Dan ketika diajak untuk ikrar la ilaha illallah karena mereka paham maknanya harus meninggalkan itu, mereka menolak untuk mengikrarkan. Pada realitanya ternyata kalau kita melihat pada realitas zaman sekarang atau zaman dahulu juga, ternyata yang suka melakukan budaya ritual tumbal, sesajian, minta-minta kuburan keramat umumnya siapa? Umumnya orang yang mengaku Islam. Yang penuh di kuburan sunan-sunan umumnya siapa? Yang mengaku Islam. Tadi padahal meminta kepada mereka membuat tumbal sajian melanggar ikrar la ilaha illallah, berarti batal Islamnya walaupun mengaku Islam. Makanya Rasulullah pernah mengatakan la taqumus sa'ah hatta ta'buda qabailu min ummati al-awsan wa hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Dalam hadis sahih dari Imam Al-Barqani, hari kiamat tidak akan tiba sampai kabilah-kabilah dari umatku kembali menyembah berhala, dan sampai jumlah besar dari umatku ini bergabung dengan kaum musyrikin. Di sini Rasul menyebutkan dua macam kemusyrikan. Pertama, kemusyrikan yang sifatnya penyembahan kepada berhala, dan ini terwujud dalam berhala kuburan-kuburan. Dan kedua, bentuk syirik model lain yang nanti akan saya jelaskan, yaitu kebergabungan dengan orang-orang musyrik. Ini yang pertama, wala ilaha illallah menuntut kita berlepas diri daripada ilah atau alihah selain Allah. Dan makna ilah tadi sudah dijelaskan. Dan biasanya setan untuk membuat legal suatu perbuatan yang batil, setan itu membisikkan kepada wali-walinya untuk merubah nama. Merubah nama dengan, kalau dalam bahasa orang sekarang, kalau disebut kuburan karomah, keramat. Kan karomah itu kan asli kemuliaan. Itu kan kata-kata yang syar'i digunakan. Ketika ini kuburan keramat artinya apa? Dalam kamus mereka boleh diminta. Ketika ini wali Allah, ini wali, itu kan kata-kata yang syar'i, waliyullah. Tapi dalam kamus mereka artinya orang ini layak untuk dikultuskan, diminta.
Jadi kata-kata wali Allah, karamah itu adalah kata-kata yang syar'i yang dipelintir oleh setan untuk melegalkan kemusyrikan dengan bingkai kalimat tadi. Kemudian yang kedua yang dituntut oleh la ilaha illallah adalah harus meniadakan arbab, berlepas diri daripada arbab, Tuhan-Tuhan pengatur selain Allah. Arbab jamak dari Rob. Rob artinya apa? Pengatur kan? Robul bait. Robul bait pemilik rumah kan? Maksudnya bapak, orang bapak ya, suami disebut Robul bait. Pengatur rumah, maksudnya kepala yang mengatur rumah tangga. Allah Rabbul Alamin, Allah pengatur apa? Alam semesta. Jadi kaitan Rabb ini kaitan dengan masalah aturan. Yang namanya aturan kaitan dengan masalah apa? Hukum. Hukum ada dua, ada hukum kauni, ada hukum syar'i. Hukum kauni, hukum yang Allah tetapkan di alam ini. Semua yang terjadi di alam ini hukum tidak lepas dari hukum kauni. Adanya matahari tiap pagi dari timur terbenam di barat, itu kan hukum kauni, hukum alam yang Allah tetapkan. Api kalau dipegang apa? Panas, itu kan hukum kauni. Orang kalau minum hilang hausnya, itu hukum kauni. Yang berhak menentukan itu semua hanya Allah. Begitu juga hukum syar'i, aturan yang mengikat hidup makhluk, terutama manusia, itu hukum syar'i. Nah, di dalam Islam hukum ini dikaitkan dengan masalah penciptaan. Dikarenakan Allah yang menciptakan, berarti hanya Allah yang berhak untuk mengatur, menetapkan aturan. Jadi yang namanya Rob adalah pembuat hukum atau yang mengaku berhak membuat hukum. Selain itu namanya arbab. Jadi maksudnya kita harus berlepas diri daripada arbab atau Rob selain Allah. Maksudnya berlepas diri dari pembuat hukum selain Allah, atau berlepas diri dari orang yang mengaku berhak membuat hukum selain Allah. Tentunya juga berlepas diri daripada hukum yang bukan dari Allah. Jadi ketika kita mengikrarkan la ilaha illallah, artinya apa? Kita siap diatur oleh Allah. Karena kita mengaku sebagai makhluk Allah, siap diatur oleh Allah. Berarti siap loyal setia hanya kepada aturan Allah. Nah, berarti ketika orang mengikrarkan la ilaha illallah, dia itu harus setianya hanya kepada hukum Allah. Dia hanya harus meyakini bahwa tidak ada yang berhak membuat hukum kecuali Allah. Dan dia harus meyakini bahwa hukum selain hukum Allah adalah hukum yang batil. Nah, ketika orang meyakini ada yang berhak membuat hukum selain Allah, atau menerima selain hukum Allah, atau setia kepada selain hukum Allah, berarti telah melanggar syahadat la ilaha illallah. Contohnya di dalam surat At-Taubah ayat 31, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Orang-orang Nasrani telah menjadikan alim ulama dan pendeta mereka sebagai arbab, Tuhan-Tuhan pengatur selain Allah, dan Al-Masih ibnu Maryam. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali beribadah hanya kepada
Tuhan yang esa, Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memvonis orang Nasrani dengan banyak vonis, di antaranya mereka telah mempertuhankan alim ulama dan pendeta. Mereka telah beribadah kepada alim ulama dan pendeta. Mereka telah melanggar la ilaha illallah. Mereka telah musyrik, dan alim ulama dan pendeta mereka tersebut telah memposisikan dirinya sebagai arbab, Tuhan-Tuhan pengatur selain Allah. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi yang dihasankan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Rasul membacakan ayat ini. Tentang makna ayat ini, arbab itu apa? Rasul membaca ayat ini di hadapan Adi Ibnu Hatim, waktu itu masih Nasrani, kemudian masuk Islam. Ketika mendengar ayat ini dengan vonis yang tadi, Adi mengatakan tentang realita dirinya dan orang-orang Nasrani. Adi mengatakan, lasna na'buduhum, kami tidak pernah ibadah kepada alim ulama dan pendeta kami. Jadi kenapa Allah memvonis kami seperti itu? Kata Rasul, alaisu yuhilluna ma harramallahu fatuhillunahu wa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunahu. Bukankah alim ulama dan pendeta kalian ini menghalalkan apa yang Allah haramkan, terus kalian menyetujuinya, mengikutinya? Bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, terus kalian ikut-ikutan mengharamkan juga, menyetujuinya? Bukankah mereka membuat hukum, terus kalian ikuti hukum mereka? Kata Adi, iya. Kata Rasul, itulah bentuk peribadatan kepada alim ulama dan pendeta. Lihat di sini, bentuk penuhanannya apa? Memberikan penyandaran hukum ini kepada alim ulama dan memberikan kesetiaan kepada hukum yang dibuat oleh ulama tersebut. Disebut apa? Mempertuhankan alim ulama dan pendeta. Bila saja ada orang yang ahli ibadah, ahli ulama kan, pendeta ahli ibadah, dan ulama ahli ilmu yang memposisikan dirinya berhak membuat hukum, Allah memponisi ulama dan ahli ibadah tersebut telah memposisikan dirinya sebagai Tuhan, arbab, dan orang yang setia kepada hukumnya Allah vonis sebagai orang yang musyrik, melanggar la ilaha illallah. Apa gerangan dengan zaman sekarang, orang-orang yang bukan ulama, bukan ahli ibadah, mereka mengaku diri mereka itu sebagai pembuat hukum. Mereka mengaku bahwa lembaga mereka lah lembaga yang berhak membuat dan menetapkan undang-undang. Berarti lebih apa? Lebih dahsyat daripada kandungan ayat tadi. Berarti orang yang memberikan kesetiaan kepada hukum buatan tersebut telah apa? Telah melanggar la ilaha illallah. Jadi kesetiaannya bukan kepada hukum Allah, tapi kepada hukum arbab. Oleh sebab itu, Al-Imam Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah, beliau mengatakan ketika menjelaskan ayat-ayat tentang syirik hukum, beliau menyimpulkan anna kullaman yattabi'u nidhaman wa qanunan wa tashri'an mukhalifan lima syara'ahu Allahu ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam fahuwa musyrikun billah kafirun muttakhidu zalikal matbu'i rabban. Sesungguhnya setiap orang yang mengikuti, mengkomitmeni, merujuk atau setia kepada setiap hukum atau aturan atau undang-undang yang menyelisihi apa yang Allah syariatkan lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut musyrikun billah, orang musyrik. Kafirun, dia kafir. Muttakhidu dzalikal matbu'i rabban, telah menjadikan yang diikutinya sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Apa yang diikutinya? 3 yang diikutinya. Pertama, setan yang membisikkan hukum tersebut.
Kedua, orang yang menggulirkan hukum atau undang-undang tersebut dari kalangan manusia. Dan ketiga, hukum itu sendiri disebut sebagai Rabb. Nah, oleh sebab itu, orang yang memberikan kesetiaannya kepada selain hukum Allah berarti telah menjadikan arbab selain Allah, dan dia telah melanggar la ilaha illallah. Salat yang dia lakukan, zakat yang dia keluarkan, haji yang dia tunaikan, saum yang dia kerjakan, amal ibadah yang dia lakukan, andai kata dia tidak berlepas diri dari itu semua digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsekuensi ikrar kita syahadat la ilaha illallah, kita hanya setia kepada hukum Allah. Karena kita makhluk Allah, yang kita nikmati dari Allah, tinggal di bumi Allah, akan kembali kepada Allah. Gimana nanti kalau ditanya di akhirat? Ketika apa yang kamu ikuti? Apa yang kamu berikan loyalitas? Ketika kamu sumpah setia kepada siapa? Nanti orang-orang yang mengikuti para pembuat hukum itu atau atasan-atasan yang memerintahkan untuk setia kepada selain hukum Allah, nanti di hari kiamat akan apa? Akan terjadi bantah-bantahan. Mungkin orang zaman sekarang dengan dalih banyak kan alasannya, saya hanya menjalankan tugas, saya hanya menjalankan perintah atasan, ini dan seterusnya alasan-alasan. Nanti di hari kiamat lain. Nanti di hari kiamat lain. Orang-orang yang sekarang memberikan kesetiaannya kepada selain hukum Allah, kepada orang yang menerapkan selain hukum Allah, nanti di hari kiamat ingin kembali ke dunia bukan untuk sholat, zakat, saum, haji, bukan, tapi ingin kembali ke dunia untuk berlepas diri daripada apa yang telah dia berikan kesetiaan kepadanya. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Ingatlah tatkala orang-orang yang diikuti para tokoh yang mengajak kepada sistem-sistem kafir, kepada undang-undang kafir, berlepas diri dari orang yang mengikutinya, bawahannya, para pengikutnya, dan mereka melihat azab di hadapan mereka, dan segala hubungan putus, hubungan kepartaian putus, hubungan kelompok putus, hubungan kebangsaan putus, hubungan kedinasan putus, hubungan kekerabatan putus. Wa taqatta'at bihimul asbab, segala hubungan putus. Karena di akhirat segala hubungan putus, yang ada hanya hubungan apa? Tauhid. Ketika orang di dunia tidak memegang tauhid, tidak punya ikatan di sana. Ketika di dunia hanya menjalin di atas dasar nasionalisme, nanti nasionalisme akan putus di sana. Di atas dasar apa? Kepentingan duniawi akan putus, kedinasan juga akan putus. Semua akan putus. Nah, di saat itu apa? Wa qala alladzina tubi'u wa qala alladzina taba'u, dan orang-orang yang mengikuti bawahan mengatakan, law anna lana karratan, seandainya kami punya kesempatan kembali ke dunia, fanatabarra'a minhum, kami ingin kembali, ingin berlepas diri dari mereka, dari pimpinan kami, dari atasan kami, dari para tokoh kami, kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka hari ini, maksud di akhirat, berlepas diri, tidak mau tanggung jawab dari kami. Nanti akan seperti itu. Mungkin sekarang di dunia bisa mengatakan apa saja itu silahkan, tapi ingat, suatu hari sepanjang walaupun manusia diberikan umur yang panjang, tetap semua akan mati. Nabi Nuh alaihissalam dakwah mungkin umurnya lebih dari 950 tahun, karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran dakwahnya saja selama 950
Tahu, tapi kan meninggal dunia juga. Kaumnya juga meninggal dunia. Mana Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian tertinggi. Sekarang ceritanya apa? Tinggal laknatnya saja kan. Kaum Ad yang mengatakan man asyaddu minna quwwah, siapa orang yang lebih hebat dari kami, yang lebih kuat dari kami. Sekarang cerita tinggal laknat. Begitu juga orang yang mengatakan siapa yang lebih berkuasa dari kami. Nanti tinggal apa? Laknat. Jadi makanya kita harus setia hanya kepada Allah, kepada hukum Allah. Konsekuensi syahadat la ilaha illallah. Allah mengatakan innallaha la'anal kafirin wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abadan la yajiduna waliyan wala nasira yauma tuqallabu wujuhuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila rabbana atihim di'faini minal azabi wal anhum la'nan kabira. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala. Mereka kekal di dalamnya dan lagi tidak mendapatkan penolong seorang pun. Yauma tuqallabu wujuhum finnar, di hari di saat wajah mereka dibolak-balikan di dalam api neraka, dipanggang seperti orang memanggang apa? Kambing. Nanti dipanggang dalam api neraka. Di sana apa? Yaqulun, mereka baru apa? Menyesal berkata, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasula. Oh, kenapa kami dahulu tidak setia hanya kepada Allah dan Rasulnya? Kenapa tidak setia hanya kepada hukum Allah dan hukum Rasulnya? Menyesal dan mengatakan, Rabbana, ya Tuhan kami, inna ata'na sadatana wa kubara'ana, kami dahulu taat, setia, loyal kepada para pembesar pemimpin kami, sehingga mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada para pemimpin kami, kepada atasan kami, di'faini minal azab, 2 lipatan azab, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Lihat nanti nestapa orang yang memberikan kesetiaannya kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala karena melanggar syahadat la ilaha illallah. Karena yang namanya Islam itu bukan sekedar salat, zakat, saum, haji. Kalau di masjid salat, bulan Ramadan saum, ketika punya harta zakat, ketika punya kelebihan juga haji, namun kesetiaan ketika di kantor yang dia terapkan hukum buatan manusia. Berarti setianya kepada siapa? Kepada selain Allah. Berarti menduakan Allah di masjid, sujud kepada Allah, di sana ibadah kepada tagut, kepada arbab. Itu namanya orang musyrik. Islam itu hanya diterapkan di masjid saja atau di semua tempat? Ketundukan kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat saya, sembelihan saya, hidup dan mati saya lillahi rabbil alamin, hanya bagi Allah Rabbul alamin. La syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dengan itu saya diperintahkan. Nah, bagaimana orang mengatakan sekarang dia ikrar seperti itu, dia sholat karena Allah, tapi mengatakan jiwa raga kami bagi siapa? Bagi negerinya? Negeri menerapkan hukum Islam atau tidak? Tidak. Berarti apa? Lillahi rabbil alamin tidak? Tidak. Berarti melanggar apa? Ikrar syahadat tauhid. Itu kan ucapan dilanggar dengan perbuatan. Kesetiaan di masjid hanya kepada Allah, di luar kepada selain Allah, itu namanya orang musyrik. Jadi kita hanya setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang dai zaman Fir'aun mengingatkan Fir'aun
yang berbuat semena-mena karena memiliki kekuasaan dan aparat yang mengelilinginya, menindas orang-orang yang ingin menegakkan kalimat Allah. Si dai tersebut mengatakan, "Ya kaum, lakumul mulkul yawma zahirina fil ardi, faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana." Hai kaum, sekarang kalian punya kekuasaan di muka bumi ini semena-mena kalian. Faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana. Siapa yang bisa menolong kita kalau datang azab Allah kepada kami? Sekarang kalian berbuat semena-mena, punya kekuasaan, punya segalanya untuk menindas kami. Tapi ingat, kalau datang azab Allah, siapa yang bisa menolong kita? Begitu juga orang zaman sekarang, ketika mereka menindas orang-orang yang hanya ingin setia kepada hukum Allah, itu juga sama dengan realita zaman Fir'aun. Allah juga mengabarkan tentang seorang dai yang mengajak kepada tauhid, di sisi lain arus yang besar mengajak kepada sistem kafir. Allah mengatakan tentang si dai ini, "Ya qaum, mali ad'ukum ilan najati wa tad'unani ilan nar. Tad'unani liakfura billahi wa usyrika bihi ma laysa li bihi ilm wa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar. La jarama anna ma tad'unani ilaihi laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah wa anna maraddana ila Allah wa annal musrifina hum ashabun nar. Fasatazkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirum bil ibad." Hai kaum, apa salah saya? Apa dosa saya? Ad'ukum ilan najat, saya mengajak kalian kepada keselamatan, mengajak kalian setia kepada hukum Allah, kepada ajaran Allah, kepada la ilaha illallah. Wa tad'unani ilan nar, kalian malah mengajak saya kepada api neraka, mengajak kepada hukum taubat. Kalian mengajak saya untuk kafir kepada Allah, menyekutukannya. Terus di ujungnya apa? Sekarang kalian mungkin punya jaulah, punya syaukah, punya kekuasaan, punya segalanya untuk menindas kami. Kami hanya bisa menyampaikan, mengingatkan kalian karena saking pedulinya kepada kalian. Kepedulian kami kepada kalian diikrarkan dengan bentuk ketulusan menyampaikan. Walaupun penyampaian tersebut mendatangkan apa? Resiko ketidaksukaan. Padahal yang disampaikan itu untuk keselamatan di mana? Di akhirat. Sekarang kalian bisa berbuat, tapi ingat, mungkin gak percaya kepada yang disampaikan. Tapi ingat, fasatazkuruna ma aqulu lakum. Nanti kelak kalian akan ingat apa yang saya ucapkan kepada kalian. Sekarang karena kalian punya kekuasaan untuk menindas kami, wa ufawwidu amri ilallah, saya serahkan urusan saya kepada Allah. Jadi itu realita ketika kita ingin setia hanya kepada Allah. Namanya dakwah tauhid itu, komitmen dengan tauhid dimanapun, kapanpun adalah sama saja. Jadi konsekuensi kita mengikrarkan syahadat la ilaha illallah, kita berlepas diri daripada arbab, Tuhan-Tuhan pengatur, para pembuat hukum dan hukum buatan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah nanti lanjutannya kalau memang masih ada waktu, hari subuh besok 2 lagi saya cukupkan. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang mendengarkan ucapan dan mengikuti yang paling baik di antara ucapan tersebut. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.